Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Di konten horor kali ini, aku mau bahas tentang sebuah cerita atau creepypasta yang baru-baru ini aku baca. Jujur, cerita ini lumayan bikin merinding dan ngeri sih buat aku sendiri. Dan supaya kalian lebih merasakan horornya, karakter utama di cerita ini adalah kalian. Jadi coba kalian bayangkan setiap kejadian yang ada di sini, seolah-olah kalian ada di sana. Dan seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, karena dukungan kalian berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Kalau udah, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita ini berjudul Kamar 201. Anggaplah Jason yang ada di sini adalah kalian. Nama kalian jadi Jason. Jason sedang dalam perjalanan dari kota A ke kota B. Di tengah-tengah perjalanan, ada sebuah hotel kecil. Hotel ini kelihatan kurang terawat, tembok-temboknya banyak yang retak dan sebagainya. Karena hari sudah hampir gelap, mau gak mau Jason pun menginap di sana. Dan hotel ini berada di tengah-tengah hutan, jadi nggak ada bangunan lain di dekatnya. Apalagi sinyal, jelas. Jason pun masuk ke lobi hotel dan langsung ke meja resepsionis untuk check-in. Petugasnya pun menyambutnya dengan hangat. Malam pak, check-in untuk berapa orang? Oh, saya sendirian satu orang. Setelah ngurus cukup panjang, Jason pun mendapat kamar 202. Sudah dikasih kunci dan segala macam. Pas Jason mau pergi, Bentar pak. petugas ini manggil dia lagi. Nanti di perjalanan ke kamar, bapak bakal ngelewatin kamar 201 pak. Tolong lewati aja kamar itu, please. Apapun yang terjadi, tolong jangan mengintip apalagi masuk ke sana pak. Lewati aja. Jason jelas bingung dong dengan perkataan petugas ini. Loh, emangnya kenapa pak? Udah. Pokoknya apapun yang terjadi pak, jangan ngintip ke sana. Akhirnya Jason pun pergi ke lorong kamarnya untuk beristirahat. Masih bingung jelas tentang ini. Jason berjalan di lorong yang panjang, dan tiba-tiba tanpa sadar, dia berada di depan kamar 201. Karena penasaran, Jason mendekati. Pintunya ini dikunci dengan 5 gembok dan ada tulisannya dilarang mendekat. Lubang kuncinya pun ditutup dengan selotip hitam sehingga tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Karena Jason benar-benar penasaran, apa sih yang ada di dalam sana? Dia membuka selotipnya dan mengintip ke dalam. Setelah dia lihat ke kiri, ke kanan, isinya ruangan kamar biasa. Ada ranjang, meja, gorden. Pas dia ngeliat ke arah kursi, ternyata di sana ada nenek-nenek menghadap ke belakang. Jadi posisi nenek-nenek ini membelakangi Jason, sehingga Jason tidak bisa melihat mukanya. Nenek itu mau menoleh ke arah Jason, tapi karena Jason ya gak mau lah dibilang stalker dan sebagainya, dia pergi dari pintu dan tidur di kamarnya. Sepanjang malam Jason berpikir, ternyata isinya cuma nenek-nenek biasa. Ya udah kayak pengunjung biasa. Terus kenapa kok sampai dijaga kayak gitu? Sampai 5 gembok, lubang kuncinya diselotip. Tapi dia bodoh amat lah. Gak penting ngurus itu juga bukan urusannya dia. Jason tidur dengan perasaan yang sangat-sangat gak enak malam itu. Tapi dia bisa tidur, untungnya. Keesokan harinya, dia turun dari kamar buat check out ke lobi hotel. Dan sekali lagi, dia melewati kamar 201. Sebelum dia keluar dari hotel, untuk terakhir kalinya, dia mau mencari tahu isinya kamar ini tuh apa.
Kenapa kok sampai dikunci kayak gini? Maka Jason sekali lagi mengintip. Dan kali ini dia melihat warna merah. Dia ngelihat ke kanan, ke kiri, semua yang dia lihat warna merah. Gak ada meja, gak ada kursi, gak ada gorden, semua itu hilang. Dia mau melihat ke arah apapun, yang dia lihat cuma warna merah. Cuma ada warna merah dimanapun dia memandang. Jason sekali lagi bingung. Loh, kok berubah merah semua gini? Dia turun dan akhirnya check out di bawah. Setelah selesai check out, Jason bertanya, Itu kamar 201 kenapa ya? Ada apa kok sampai dikunci kayak gitu? pertamanya petugas ini ragu-ragu buat cerita. Tapi akhirnya dia pun menjelaskan. Jadi dulu ada sepasang kakek nenek yang menginap di hotel ini. Suatu waktu mereka bertengkar. Sang kakek membunuh nenek. Dan sejak saat itu, nenek menjadi hantu dan menetap di kamarnya. Kamar 201. Nenek ini akan membunuh siapa saja yang menatap matanya. Karena itu, kamar tersebut ditutup dari publik. Jason pun bersyukur. Aduh, untung dia cuma melihat belakang dari nenek itu. Dia gak bertatapan mata, gak melihat depannya seperti apa. Maka nenek itu gak bakalan mengganggu dia. Itu yang dia pikirkan. Dia pun berbahagia. Maksudnya ya, bahagia bisa keluar. Gak berurusan dengan hantu. Pas Jason mau keluar dari hotel, petugas ini manggil lagi. Oh iya pak, bentar. Matanya berwarna merah. Dan seketika itu juga Jason kaget setengah mati. Kalian sadar sesuatu gak di cerita ini? Matanya berwarna merah. Kalau kalian masih belum paham, aku kasih tahu apa yang dilihat Jason di kamar 201 sebelum dia check out. Oke, tak kasih 5 detik buat mencerna kata-kataku. Iya, semuanya berwarna merah. Jason bertatapan mata langsung dengan si nenek. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, gak tahu. Silahkan imajinasi kalian sendiri lanjutkan. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Gimana cerita kali ini menurut kalian? Creepy atau kurang? Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan apa yang aku buat. Karena dukungan kalian berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Kira-kira konten horor apa lagi yang bakal aku buat selanjutnya? Thanks for watching and bye.